Ustaz Abdurrahim SSY MHI. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel Aci Ibnu Yazid. Dan klik tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik yang diberikan kepada kita semua, kita mampu hadir di malam yang ke-11 di bulan suci yang mulia ini. Mudah-mudahan insyaallah kebersamaan kita di tempat yang paling berberkah di muka bumi ini tercatat sebagai amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah ada kemuliaan bulan suci Ramadan. Andai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka tidak akan ada kemuliaan bulan Ramadan. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinyalir dalam sebuah hadisnya bahwa usul atau dasar pokok amal ibadah seorang manusia itu diterima harus memiliki dua hal. Yang pertama imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Itulah yang disinyalir dalam hadis Rasulullah yang berbunyi man shama ramadana wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa wa qamahu dan menghidupkan malam harinya di bulan suci Ramadan termasuk salat tarawih, itu salah satu bentuk realisasi menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Imanan wahtisaban, catatannya iman wahtisaban, ikhlas ya, ikhlas, ihtisaban artinya ikhlas, mengharapkan pahala semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah akan mengampuni ya. Ma taqaddama min zambihi, semua dosa-dosa yang telah ia lewati. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mahwal iman? Apa itu iman? Ulama kita sudah mengatakan bahwa iman itu mesti tiga rukunnya. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan lewat hati. Membenarkan lewat hati. Yang kedua ialah iqrarun bil lisan, mengucap al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan membuktikan dengan gerakan tubuh, aksi ya. Jadi iman itu nanti dikatakan kita beriman kalau kita akui dengan hati kita, lalu kita ucapkan dengan lisan kita, lalu kita amalkan secara nyata. Contoh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diundang Allah Subhanahu wa taala amanu ya, tahu tappa gaji ya. Apa yang kita percayai, hal-hal yang tidak kelihatan, al-ghaibat. Makanya jangan heran Bapak Ibu, banyak orang yang sehat tapi tidak bisa hadir tarawih. Banyak orang yang sehat tapi tidak mampu puasa. Kuat sekali. Kenapa? Imannya yang dipertanyakan. Kemudian ihtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang paling berat ya. Iman itu berat, tapi ikhlas jauh lebih berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan salah satu wasiatnya kepada Muaz bin Jabal. Ketika Muaz bin Jabal ingin berangkat ke Yaman, Muaz meminta wasiat kepada Rasulullah, dan wasiat Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, akhlis dinak, akhlis dinak ay niyataka yakfika al amalul kalil.
Perbaiki niatmu, ya. Perbaiki niatmu, maka amal yang kecil yang engkau lakukan bisa mendatangkan manfaat untukmu. Kita tidak tahu, ya, sedekah mana yang diterima dari Allah, solat tarawih mana yang diterima oleh Allah, puasa mana yang akan memberi manfaat buat kita. Catatannya ada pada keikhlasan kita. Karena tidak mungkin kita beramal kecuali itu pasti didasari dengan keimanan kita. Saya yakin dan percaya kita semua hadir di tempat ini. Niat ngasekin ne, rapungan ritampakan ne, pasti apa yang mendorong kita iman. Tapi PR kita selanjutnya pastikan kita ikhlas juga. Modal iman tidak cukup mendatangkan amal itu bermanfaat buat kita. Iman, ikhlas, ini harus menjadi dua hal yang selalu kita pertanyakan dalam hati kita. Baru insya Allah amal itu akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi kita. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas ini sesuatu yang betul-betul sangat rahasia. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat ketika seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah. Sa'alan Nabi faqala ya Rasulullah ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Nabi tidak bisa menjawab. Jawaban Nabi saat itu, intadir Jibril, tunggu dulu Jibril. Kemudian ketika Jibril datang, Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Apa kata Jibril? Sa'as'alu Mikail, saya akan tanya Mikail. Nah, kemudian ketika Mikail datang, Jibril bertanya, ya Mikail, ma huwal ikhlas? Apa kata Mikail? Sa'as'alullah azza wa jalla, saya akan langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa itu ikhlas. Ini baru ikhlas ini Pak, bicaranya ikhlas ini. Nabi tidak bisa menjawab, Jibril tidak bisa menjawab, Mikail tidak bisa menjawab. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Al-ikhlasu, ikhlas itu adalah sirrum min asrari, rahasia dari rahasia-rahasiaku, alladzi wada'tuhu fi qalbi ibadi, yang aku letakkan di hati ibadi, hamba-hambaku. Ibadi itu hamba yang betul-betul mengkombinasikan antara iman dan ikhlasnya. Kalau abdun atau abidun itu biasa. Kalau ibadun itu luar biasa. Ya, ibadun itu derajat yang sangat tinggi. Jadi hanya orang yang bergelar ibad, yang insya Allah tertanam iman dan ikhlas yang betul-betul murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita memponis ini orang ikhlas, ini tidak ikhlas. Itu bukan urusan kita Bapak Ibu, ya. Jadi jangan bilang ini ikhlas, ini tidak ikhlas. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa man ra'a nafsahu minal mukhlisina fahiya minal mura'ina. Siapa yang melihat dirinya orang ikhlas, maka sesungguhnya dia itu orang ria. Saya ulangi, siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, maka sejatinya dia adalah orang yang ria. Wa man ra'a nafsahu minal mura'ina faka'annahu minal mukhlisina. Siapa yang melihat dirinya orang ria, sejatinya dia itu orang yang ikhlas. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pondasi dua hal ini harus kita pastikan. Ini malam yang ke-11. Pastikan puasa kita dasari dengan keimanan dan keikhlasan. Orang ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap apa-apa Pak, tidak. Zinnun, ulama yang bernama Zinnun ya, Al-Misri mengatakan bahwa alamatul ikhlasi salasa. Tanda-tandanya orang ikhlas itu ada 3. Yang pertama, istiwaul madhi wazammi minal amma. Ketika orang itu bisa merespon dengan cara yang sama, dipuji dengan dihina, dia tidak goyang. Dipuji dan dihina sama saja. Ini yang pertama. Yang kedua, nisyanu ru'yatil amali fil amal. Dia lupa melihat amalnya sendiri. Jangankan perhatikan amalnya orang, memperhatikan amalnya sendiri saja dia lupa. Tadi malam saya tarawih itu berapa rakaat? Tadi kemarin saya sedekah itu berapa? Ini saya baca Al-Quran sudah berapa ayat? Dia tidak ingat. Sedekahnya dia tidak. Jadi apalagi dibicarakan? Mengingat saja tidak, apalagi dibicarakan. Itu kata seorang ulama bernama Zinnun Al-Misri. Kemudian yang ketiga, orang ikhlas itu kata beliau adalah iqtida'u sawabil amali fil akhirah. Dia mengharapkan pahala hanya di akhirat saja. Dia tidak mengharap dunia. Makanya ini Pak,
Jangan sampai kita ini beribadah ya karena mengharapkan pujian. Saya tidak enak kalau tidak ke masjid karena saya nanti dilihat sama anak muridku karena saya gurunya. Ya, jadi dia datang karena takut dilihat sama muridnya tidak ke masjid. Ataukah dilihat malu sama tetangganya atau malu sama mertuanya. Orang ikhlas itu mengharapkan akibat dari amalnya semata-mata di akhirat saja. Masalah di dunia dia peduli, mau dipuji, mau dihina, mau disanjung, tidak masalah. Pokoknya lillahi ta'ala. Itulah alasan kenapa niat kita, semua niat ibadah kita harus ditutup dengan lillahi ta'ala. Niat solat harus ditutup lillahi ta'ala. Niat puasa ditutup lillahi ta'ala. Karena inilah dasar ya. Kapan bukan lillahi ta'ala, maka itu jatuh syirik. Dan syirik pasti tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penutup, ada satu kisah. Ada satu kisah dalam kitab ya, disebut Syarfus Syarif ya, bercerita tentang ada seorang datang kepada Sayyid Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, ini orang datang minta izin, yastazinu fi bina'i masjidin, minta izin mau bangun masjid sama Imam Abdullah Al-Haddad. Faqala radhiyallahu anhu, baru Imam Abdullah Al-Haddad ini berkata padanya, in kanat niyatuka fi bina'ihi khalisatan lillahi mana rudduka an binahi. Kalau betul ikhlasmu ini niat mau bangun masjid karena Allah Ta'ala, maka kami tidak bisa menolak. Wa in kanat niyatuka ma khiya khalisatun fala tamdi. Tapi kalau niatmu bukan karena Allah Ta'ala, maka fala tabnihi, jangan bangun ya. Pasti kamu rugi saja. Jawaban orang ini, niyati salihah. Ya Habib, niatku benar. Niatku ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa jawaban Habib Abdullah Al-Haddad? Beliau mengatakan, unzur, begini, bagaimana kalau lau banaitahu, kau bangun masjid, wa ta'abtahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.